Yang diberkati Tuhan, saya ingin mendengar suara saudara. Shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini mau belajar dari sebuah cerita yang cukup usang atau cukup lama, yaitu tentang Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan, yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-17. Mari kita lihat Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-14 sampai 21. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Ayat 16, "Aku sudah membawa kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ayat yang ke-18, dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak-anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ayat yang ke-20, ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindahlah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Bapak Ibu Saudara, tadi kita lihat bahwa judul besarnya Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Apa itu sakit ayan? Saya coba jelaskan cepat untuk kita. Sakit ayan adalah yang sering orang sebut epilepsi. Nah, tapi kita tidak akan bahas itu. Yang saya maksudkan begini, apa hubungannya penyakit yang disebut penyakit ayan dengan konteksnya dengan kehidupan kita? Kalau saudara baca yang ayat yang ke-15, atau ya betul ayat 15, di situ dikatakan begini, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air." Jadi catatan Alkitab bilang begini, dia ini sakit ayan, ya, epilepsi, dan katanya gejala-gejalanya sederhana. Gejala pertama adalah dia sering datang tiba-tiba. Jadi saya punya teman epilepsi, orang yang sakit ayan, kadang-kadang datang tiba-tiba, lalu badannya bergetar atau bergoyang, lalu dia jatuh ke tanah. Nah, dan itu biasanya ada buih-buih yang keluar dari mulutnya. Tapi saya tarik kesimpulan pertama, penyakit ini datang tiba-tiba. Tidak ada, orang Kupang bilang sen-sen, langsung datang lalu menyerang orang itu. Yang menarik, kalau saudara baca ayat yang ke-15, dia bilang dia kadang-kadang dibawa, karena ini bukan sekedar epilepsi biasa, ini bukan sekedar penyakit ayan biasa, dia kayaknya diikat oleh roh jahat. Dan kata Alkitab, sebentar dia bawa ke air dan sebentar dia bawa ke api. Saya coba jelaskan apa hubungan dengan kita penyakit ayan ini, apa makna bagi kita. Begini saudara, bukankah hidup kita bagaikan kita kadang-kadang diserang oleh penyakit ayan? Contoh, ada orang yang tidak pernah bermimpi, tidak pernah pikir, tidak pernah punya firasat. Tiba-tiba kita mengalami serangan yang tiba-tiba, yaitu kematian. Ada orang bilang begini, "Kenapa kok mama tua meninggal tadi malam?" Kami baru lihat satu foto, saya dengan istri, seorang pendeta di Sumba, pendeta Geisha yang suaminya meninggal. Menurut istri saya, 2 hari yang lalu, sebelum tadi malam atau kemarin kami baca berita dukanya, suaminya ini lagi foto berdua. Jadi mereka kelihatannya sehat. Tapi tiba-tiba
Kami lihat kemarin suaminya sudah meninggal. Nah, ini yang saya bilang, bahwa kadang-kadang kita tidak penyakit ayan, tapi lepas daripada itu kadang-kadang konteksnya sama dengan kita. Kadang-kadang masalah itu datang tiba-tiba tanpa Anda undang di dalam. Betul tidak? Banyak kali hidup kita, persoalan kita itu datang dengan tiba-tiba. Saya kasih contoh lagi. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba orang gosip, saudara. Bukankah ini model penyakit ayan yang datang tiba-tiba? Dan karena tiba-tiba, biasanya yang tiba-tiba manusia tidak siap. Dulu kami masih nakal-nakal, ada yang disebut dengan puku pencuri. Puku pencuri itu artinya diam-diam dia pukul saudara, saudara belum siap dia sudah pukul saudara. Nah, hidup kita bagaikan penyakit ayan. Mau disadari, mau terima tidak diterima, banyak kali hidup kita seperti sakit ayan yang mau undang atau tidak undang persoalan itu tiba-tiba dia datang. Saudara, seringkali orang tidak kuat menghadapi masalah bukan karena masalah itu yang besar saja, tapi kadang-kadang manusia tidak siap dengan keadaan itu. Kita mungkin tidak sakit ayan tadi saya bilang, tapi kadang-kadang peristiwa sakit ayan ini mirip dengan kehidupan kita. Kita lagi hidup baik-baik, tiba-tiba pihak ketiga datang menghancurkan hidup kita dan rumah tangga kita. Kita lagi baik-baik, tiba-tiba ada orang-orang yang tidak senang lalu menghancurkan kita, persis seperti sakit ayan. Dan yang menarik tadi saya bilang, penyakit ayan ini menghantar dia, kadang bawa ke air, kadang bawa ke api. Saya tanya saudara, bagi orang normal saja dua hal ini membahayakan. Betul tidak? Api itu berbahaya tidak? Air berbahaya tidak? Mungkin saudara bilang, air kan dingin, tidak berbahaya. Siapa bilang? Tergantung air apa dulu. Kalau itu air laut di samudra raya itu berbahaya. Air bagi sejumlah orang itu tidak berbahaya, tapi air bagi orang yang tidak bertahu berenang itu bahaya. Kalau tidak percaya, siapa yang tidak tahu berenang sini, saya bawa saudara ke Pantai Lasiana, saya ceburkan saudara, saya tenggelamkan saudara. Kira-kira saudara masih hidup tidak? Saudara, air dan api bicara tentang sama-sama bahaya bagi si penyakit ayan ini. Kebetulan saya punya kakak sepupu itu penyakit ayan. Kami selalu menghindari dia dari dua hal ini, air dan api. Dia suka bantu papa saya masak minyak, dan minyak itu panas. Tapi selama dia sakit ayan belum pernah dia jatuh ke minyak goreng. Kalau tidak saudara bayangkan, bukan hanya ayam goreng, manusia goreng. Tapi dia mati terakhir itu ketika dia naik tuak di roti dan dia meninggal. Saudara, penyakit ayan ini berbahaya baik di air maupun di api. Saudara, orang bilang begini, api itu gambaran panas. Kadang-kadang kita berpikir sesuatu yang berbahaya itu selalu berhubungan dengan panas. Tapi saya mau terjemahkan begini, kadang-kadang kita seperti penyakit ayan. Kadang-kadang kita tidak perlu tunggu sesuatu yang berbahaya, itu harus panas dulu. Sesuatu yang kelihatannya mengerikan dulu, tidak. Sesuatu yang kadang-kadang seperti air, tenang tapi menghanyutkan, tenang tapi berbahaya. Apa itu? Contoh yang paling gampang, orang itu menghadapi apa yang saya sebut air tetapi berbahaya. Saudara masih ingat ya, ada pepatah yang mengatakan air yang tenang jangan disangka tidak ada buayanya. Saudara, kadang-kadang dalam ketenangan pun bisa berbahaya. Ya, katanya orang yang tidak banyak bergerak itu lebih berpenyakit tinggi, punya potensi penyakit tinggi daripada mereka yang banyak bergerak. Itu teori dokter, itu teori kesehatan. Banyak bergerak artinya kalau tenang-tenang itu sakit itu gampang kena. Entah itu diabetes ataukah misalnya serangan jantung, stroke, karena katanya banyak bergerak. Saudara lihat, ketenangan tidak selamanya itu baik dan aman. Justru dalam ketenangan itu kadang-kadang kita bisa gagal. Daud, kapan hari khotbah dari Pak Pendeta Yes, Daud itu lagi tenang-tenang duduk di soto rumah, kata Alkitab. Tenang, lagi tenang. Tapi
Tapi justru ketika itulah saatnya dia jatuh dengan yang namanya Bathsheba. Saudara jangan pikir kita hidup ada aman hari ini. Aman tak selamanya menunjukkan kita dalam keadaan aman. Aman bisa menunjukkan kita sedang ada dalam bahaya. Mengerti ya? Saudara sampai di sini sudah mengerti saya konteksnya? Bahwa penyakit ayan mungkin sudah pikir, buat apa saya dengar penyakit ayan? Penyakit ayan itu gambaran hidup kita. Kadang-kadang kita kelihatan tenang, tapi justru itu kesempatan yang paling berbahaya bagi kita. Beda dengan orang yang sedang siap. Gambaran ayat ini saya singkatnya begini. Dia datang tiba-tiba, dia membuat ketakutan. Kenapa? Karena akan masuk ke dalam api maupun dalam air yang sama-sama berbahaya. Mungkin ini yang dilihat oleh Daud dalam Mazmur 23. Dan dia berkata, sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Memang persoalan akan datang tiba-tiba bagian penyakit ayat, dan katanya bergetar. Ya, mungkin tubuh kita tidak bergetar lalu tumbang, tapi bergetar itu saya gambarkan begini. Hidup kita ini kalau orang bergetar itu ya pertama karena penyakit, tapi orang bergetar itu katanya karena satu kata, takut. Orang gemetar itu karena takut. Kita tidak penyakit ayat, tapi waktu kita ada dalam persoalan, kadang-kadang kita gemetar dalam tanda kutip. Tubuh kita tidak terlihat gemetar, tapi jantung hati kita tidak bisa ditipu bahwa kita sedang gemetar dan ketakutan menghadapi kehidupan yang keras. Sudah sampai di sini sudah mengerti ya? Kalau begitu, sekarang kita masuk pada solusinya. Setelah kita tahu bahwa ternyata penyakit ini mirip dengan kehidupan kita, perjalanan orang sakit ayan ini mirip dengan kita. Kita selalu berada dalam bahaya, baik dalam ketenangan maupun dalam badai yang digambarkan api dan air. Semua kita pasti menghadapi keadaan ayan, keadaan sakit ayan, yang konteksnya tentu kita terjemahkan masing-masing. Saya pernah punya persoalan yang saya tidak pernah mimpi, saya tidak pernah bayangkan, tiba-tiba datang. Kemarin istri saya mimpi salah satu anak saya dicukur rambutnya. Dan istri saya kalau sudah mimpi selalu biasanya terjadi. Langsung kami telepon anak saya di Papua, mengingatkan dia hati-hati. Tapi kalau umpama sesuatu terjadi pada diri kami, diri keluarga kami, enaknya Tuhan sudah kasih tahu, tapi dalam konteks ini dia tidak kasih tahu, tiba-tiba dia serang orang itu. Saudara, bila itu terjadi, sebuah persoalan menghantam saudara, tanpa saudara undang, tanpa saudara minta, tanpa saudara panggil, tapi dia datang, mungkin ini yang harus kita lakukan. Jadi tiba-tiba itu apa? Ada orang sehat-sehat, tiba-tiba saya punya keponakan di Jakarta, masih sangat muda, sehat, bawa kendaraan, driver. Kemarin saya kaget waktu dia bicara sama istri saya, lalu dia bilang, saya sakit diabetes. Udah sekali. Saudara lihat, kita bagikan ayan, apa saja bisa menimpa kita. Tapi pertanyaannya, saat kita menghadapi itu, kira-kira bentuk apa yang harus kita lakukan saat persoalan, pergumulan itu datang tiba-tiba. Dan saya tutup yang terakhir dengan penjelasan mengenai ayan. Kalau saudara lihat, ada satu kalimat yang dikatakan begini. Mereka datang pada Yesus lalu mereka bilang begini, Tuhan, kami sudah kasih bawa anak ini ke kamu punya murid-murid, tapi mereka tidak bisa sembuhkan. Penyakit ayat ini gambaran hidup kita. Dia bilang begini, kami sudah bawa ke hamba Tuhan, tapi tidak bisa juga. Nah, kadang-kadang kita seperti itu. Mungkin saudara sudah datang minta dukungan doa dari gembalamu, dari pendetamu, tapi tidak pernah selesai juga. Tidak jamin bahwa orang datang pada seorang hamba Allah kaliber pun, para murid saya, menurut saya bukan hamba Tuhan abal-abal, hamba Tuhan yang luar biasa, tapi mereka tidak bisa tolong. Ini juga gambaran ayan. Kadang-kadang persoalan sekali didoakan oleh hamba Tuhan ditolong, tapi kadang-kadang kita tidak mengalami sesuatu. Persis kan kita?
Tapi mari kita belajar apa yang harus kita lakukan untuk menyembuhkan, memulihkan, menolong penyakit ayan kita masing-masing yang datang tiba-tiba tadi. Satu, kita lihat, ternyata tidak ada jalan lain. Ketika itu terjadi, ketika peristiwa itu terjadi, maka tidak ada cara lain kecuali kata kuncinya adalah kita perlu datang pada Tuhan. Kenapa? Sederhana jawaban kita atau jawaban saya, bahwa memang semua orang memerlukan Tuhan. Tadi dia bilang, para murid gambaran hamba Tuhan tidak bisa tolong. Orang-orang hebat yang dianggap tidak bisa tolong, kecuali orang itu harus datang pada Tuhan. Amin. Saudara dengar baik-baik. Mari kita lihat ayat 14-16 bilang begini. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Saudara, tadi saya bilang ayan ini gambaran kita, dan kita perlu datang pada Tuhan. Tidak ada cara lain untuk menolong persoalan-persoalan yang datang tiba-tiba, yang saudara tidak sanggup, yang digambarkan para murid. Mereka angkat tangan, mereka tidak bisa. Anda dan saya juga seperti orang yang sedang bergumul dengan penyakit ayan kita. Tetapi Alkitab bilang begini, datanglah seorang mendapatkan Yesus. Nah, saya luruskan, saudara, dengar baik-baik, dengar baik-baik. Saudara lihat sini, saudara lihat semua di sini. Datang pada Tuhan harus punya motivasi yang benar. Ya, saudara datang pada Tuhan bukan karena saudara punya penyakit ayan. Saudara datang pada Tuhan, prioritas kita bukan karena kita punya persoalan. Saudara datang pada Tuhan bukan karena saudara kepingin ada berkat, itu nanti kesekian. Tapi mari kita lihat urutannya. Apakah dia datang semata untuk kesembuhan? Tidak. Mari kita lihat, dia bilang, tidak usah, masih di situ, biar saja saya menjelaskannya. Saudara lihat, datanglah seorang mendapatkan Yesus. Saudara lihat ini, pertama dia tidak bilang datang karena dia sakit ayan, tapi Alkitab bilang dia datang untuk apa? Dapat Yesus. Perhatikan, kalau saudara datang kebaktian, datang beribadah, siapapun yang itu live streaming ini, dimanapun Anda bergereja, dengar baik-baik. Kalau engkau datang, pertama landasannya karena engkau ingin dapat Yesus. Saudara tidak setuju? Jadi pertama dalam ibadah ini dapat Yesus, bukan mujizat. Ada orang hanya mau datang ke gereja, hanya mau cari mujizat. Pertama dapat Yesus. Saudara-saudara, sebenarnya kita perlu mujizat, tapi dengar baik-baik, utamanya Yesus. Nanti saya percaya bahwa di dalam Yesus ada segalanya. Berkatnya ada, mujizatnya ada. Tetapi unsur utama saudara cari Tuhan bukan penyakit ayan disembuhkan, bukan persoalan badai hidup yang ditonjolkan, tetapi yang utama kan kita mau dapat Tuhan Yesus. Ada amin. Kalau saudara datang ke gereja hanya mendapatkan seseorang di sini, saudara kecewa. Amin. Jadi kalau saudara datang karena manusia, saudara kecewa. Saudara kalau datang karena hamba Tuhan juga bisa bikin kecewa. Hamba Tuhan juga bisa jatuh dalam dosa, kecewa. Tapi kalau saudara datang pada prinsip untuk apa? Tuhan. Ada amin. Kalau saudara datang ke gereja cari gereja paling modern, gereja paling hebat, saudara tidak dapat apa-apa. Kita datang karena kita mau dapat yang satu paling pokok, Yesus. Nah nanti kalau kita lihat, akhirnya Tuhan sembuhkan ayannya, tetapi motivasi nomor satu Tuhan. Kalau ini yang menjadi dasar kita, apapun hidup kita, mau susah, mau senang, mau di dalam air maupun dalam api, kita tetap mengasihi Tuhan, kita tetap cari Tuhan. Kenapa? Unsur pertama adalah Tuhan. Ada amin. Yang kedua, saudara, motivasinya adalah kita datang karena Tuhan, kita datang untuk berjumpa Tuhan, kita datang mengalami Tuhan, kita datang berjumpa dan alami Tuhan. Tetapi yang kedua dia bilang, dia datang cari Tuhan, dapat Tuhan. Setelah dia ketemu Tuhan, Alkitab bilang dia menyembah Tuhan. Nah
Nah, saya kasih ingat saudara, saya dalam pantauan saya sebagai hamba Tuhan, bukan saya sindir saudara, tetapi saya juga belajar terus. Saudara dengar baik-baik. Pertama, dapati Tuhan. Yang kedua, waktu ketemu Tuhan kita menyembah. Zaman dahulu orang ketemu raja harus sembah. Nah, saya kasih tahu Bapak Mama, kadang-kadang orang bikin ibadah itu, saya kasih ingat Bapak Mama, ibadah itu satu rangkaian. Ya, ibadah itu apa? Satu rangkaian. Jadi ada menit pertama, menit di tengah, dan menit akhir. Makanya selalu orang berdoa depan sini, Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ada orang salah memahami, sudahlah saya datang di terakhir, karena di terakhir gembala akan bilang, pulanglah saudara-saudara, terimalah berkat. Tidak, ibadah itu sebuah rangkaian dari awal, pertengahan hingga akhir. Jadi kalau saudara lihat itu utuh, seperti manusia, ada kaki, ada tubuh, dan ada kepalanya. Yang disebut lengkap utuh itu kalau ada semuanya, gitu ya. Anda tidak bisa bilang Anda beribadah kalau Anda hanya ada di tengahnya, apalagi hanya Anda di belakangnya. Ngerti ya? Dapat Tuhan itu sebelum Anda dengar firman Tuhan, Anda harus nyembah Tuhan dulu. Nah, saya kasih ingat Bapak Mama, kalau boleh, kita datang sebelum orang menyembah Tuhan. Kenapa? Karena ketemu Tuhan itu identik dan nyembah, bukan hanya dengar khotbah, tapi nyembah Tuhan. Makanya saya bilang pemain musik, sebelum semua datang, saudara nyembah Tuhan dulu. Kita nyembah Tuhan dulu, ya. Dan saya sedang praktik itu. Jumat, Sabtu, Minggu kami ambil keputusan di dalam pastori, kami akan nyembah Tuhan. Ya, kenapa? Sebab ibadah itu sekali lagi lengkap. Menyembah dari awal sehingga ujungnya ketika saudara menemukan Tuhan, sembah Tuhan, Anda dapat sesuatu. Amin. Kita saja kerja di kantor, dengar baik, kita kerja di kantor. Kalau kita kerja tidak pas waktu, kita datang hanya di waktu tertentu, apalagi perusahaan swasta, mereka hitung jam kerjanya, betul ya? Betul ya? Kalau swasta itu sistemnya ikut jam kerja. Kalau pegawai negeri lain, Anda mau masuk jam 2 langsung pulang jam 3, tetap gajinya sama. Tapi kalau pihak swasta lain, Anda masuk 2 jam yang dibayar. Saya berpikir, kalau itu kita hitung dalam jamnya ibadah sebagai jam kerjanya Tuhan, kita sedang potong bonus-bonus kita. Artinya, ketika saya baca tadi pagi, Tuhan seperti bawa kita, mari coba jadi jemaat. Mulai sebelum orang beribadah kita masuk lebih dulu, kita ambil bagiannya. Katanya, banyak hamba Tuhan mengatakan, menyembah Tuhan itu kita meninggikan Tuhan. Menyembah Tuhan itu kita sedang membuat dia bertata duduk di atas pujian umatnya. Artinya dia sedang disenangkan. Waktu dia disenangkan, walaupun katanya Tuhan itu bukan makan puji, tapi Tuhan suka dengan orang yang suka memuji dia. Nah, bayangkan, kita saja kalau orang puji saja, padahal belum tentu benar dia puji. Lupung gagal ini hari. Rasanya kita kepala goyang-goyang terus. Kita makan puji. Dan biasanya ini bapak-bapak yang paling makan puji. Kalau dia pada orang puji dia saja, oh dia senang luar biasa. Itu biar dia bayar bakso semua dia bayar. Itu dia manusia sekali. Ya, anak-anak itu kalau dipuji senang dia. Suruh dia kerja dia senang. Nah, bayangkan Bapa di sorga waktu Anda memuji dia dengan ketulusan tentunya, dengan kejujuran bahwa dia baik, masa dia tidak buat sesuatu dalam hidup saudara? Kasih tepuk tangan dulu gitu aja. Mengerti ya? Mari kita belajar jadi jemaat. Coba jangan ada di tengah-tengah, apalagi di belakang. Saya kadang-kadang tuh terlambat ke situ itu bukan karena saya main-main, sudah kadang-kadang Tuhan masih kasih inspirasi. Lu tolong catat di PowerPoint-nya. Jadi kadang-kadang sudah duduk, tiba-tiba kadang-kadang Iren masih duduk situ, saya lari ke situ, itu Iren, saya ada dapat sesuatu, saya sampaikan di situ, tak gitu. Nah, tetapi saya berusaha untuk kalau boleh sebelum song leader berdiri, saya harus ada di sini. Ngerti? Karena saya mau dapat bagian menyembah Tuhan. Sudah sekali lagi, mari mulai minggu depan coba kita belajar. Ketemu Tuhan, menyembah. Semakin Anda menyembah dia disenangkan. Waktu dia disenangkan, sesuatu akan terjadi dalam hidup saudara.
Lalu apalagi motivasi kita datang pada Tuhan? Tadi saya bilang penyakit itu belakangan. Pertama ketemu Tuhan, kedua menyembah Tuhan. Lalu yang ketiga, kenapa kita harus ketemu Tuhan? Dia bilang begini, katanya, Tuhan kasihanilah anakku. Saudara-saudara, dasar kita datang pada Tuhan bukan karena jadwal kita punya ibadah jam 8 dan jam 5 sore. Bukan karena kita punya jadwal, tapi karena apa? Alkitab bilang apa? Karena hidup ini hanya anugerah dan belas kasihan Tuhan. Jadi saudara sadar dulu. Saudara lihat orang ini penyakitaian, tapi dia tidak cari kesembuhan, dia cari Tuhan, dia menyembah. Ketiga, dia kenapa dia cari Tuhan? Karena dia sadar hidup ini hanya karena belas kasihan Tuhan. Saudara tahu penyakit air itu tadi bilang, bawa ke air, bawa ke api yang bisa bunuh dia. Tapi kenapa orang ini masih hidup? Jawaban saya sederhana, karena ada tangan Tuhan yang melindungi dia. Kalau begitu saudara saya sama. Anda masih ada, kita masih ada. Itu karena belas kasihan Tuhan. Bukan karena engkau baik, bukan karena engkau hebat, bukan karena engkau luar biasa. No, hidup ini belas kasihan Tuhan. Kalau kita masih ada sampai hari belas kasihan Tuhan, makanya kita perlu datang pada Tuhan. Karena setiap hari hidup kita hanya belas kasihan Tuhan. Kadang-kadang kita marah sama pengemis-pengemis di jalan. Adik saya paling marah kalau saya kasih uang anak-anak yang ada jual koran itu. Sambil ngemis dia pasti marah. Dia bilang, Bapak jangan. Karena orang tuanya enak-enak duduk-duduk di rumah, dia dipakai untuk ngemis. Tapi namanya manusia, saya masih punya hati kayak kasihan gitu. Tapi kembali pada ayat ini, ternyata kita tak beda dengan anak-anak yang ada di manusia kita, siapa kita yang sedang duduk. Kita ini sebenarnya tidak beda dengan anak-anak yang ada di lampu merah yang sedang ngemis. Setiap hari kita ini sedang ngemis sama Tuhan. Ngemis apa? Belas kasihan Tuhan. Hidup kita ini belas kasihan Tuhan. Manusia berbelas kasihan. Kadang-kadang saya agak jengkel, kalau apalagi saya tidak ada doi, baru dong datang menginap, saya marah. Pasti tidak ada doi baru datang kau minta saya ada doi. Tapi Tuhan beda. Setiap hari hidup kita hanya belas kasihan Tuhan. Jangan sombong. Kalau Anda ada hari ini, Anda masih bekerja, berkat masih tercurah, itu bukan karena engkau, itu karena belas kasihan Tuhan. Ada amin. Saya ketika renung ini Tuhan, saya bilang, Tuhan, rombak motivasi saya cari Tuhan, rombak motivasi saya melayani Tuhan. Tadi waktu saya nyembah Tuhan, seperti biasa saya selalu berpikir gini, Tuhan kan saya sudah nyembah Tuhan, berdoa, saya mau kursi ini penuh, tapi kursi tidak penuh. Lalu Tuhan meluruskan saya di ayat ini, bukan masalah kursi penuh atau tidak penuh, ini bukan masalah berkat banyak atau tidak, ini masalah hatimu dengan Tuhan. Mau penuh, tapi kalau hatimu tidak ada pada Tuhan, sama, nol. Jadi ukuran hidup kita bukan karena ada berkat atau tidak, hidup kita menemukan Tuhan atau tidak. Artinya sampai ini, waktu saya baca ini saya bilang, Tuhan luruskan motivasi saya, luruskan apa yang saya pikir selama ini. Maka saya dengan semangat khotbah, saya tidak peduli mau berapa orang pun saya tak peduli. Kenapa? Karena hidup saya belas kasihan Tuhan. Berapa banyak kita berbuat dosa? Saya tanya saudara, berapa banyak? Setiap hari. Nah kalau hukum perjanjian lama, satu kali saya dibuat dosa mati. Saudara masih ada sampai hari ini. Itu belas kasihan Tuhan. Jadi saudara jangan berpikir, kenapa saya buat dosa masih aman-aman? Belas kasihan Tuhan. Tapi jangan main-main dengan belas kasihan Tuhan. Rasa belas kasihan itu, terima kasih atas belas kasihan Tuhan itu dengan datang pada Tuhan. Makanya saya minta maaf, kalau orang tidak suka cari Tuhan, coba cek hatimu. Hatimu tak pernah merasa bahwa hidup ini belas kasihan Tuhan. Amin. Kalau mau memaknai belas kasihan Tuhan itu, belajar dari orang-orang miskin. Mereka itu hanya bergantung dari orang-orang kaya, dari orang-orang yang punya duit. Hidup kita sebenarnya tidak bedanya. Kita ini setiap hari hanya belas kasihan Tuhan. Setiap saya doa orang sakit, setiap saya doa orang punya masalah, istri saya pasti tahu, dan Anda akan dengar kata yang sama dari saya, yaitu Tuhan,
berikan kami belas kasihan. Itu selalu saya omong di hadapan Tuhan. Kenapa? Sebab tanpa belas kasihan Tuhan tak ada sesuatu yang terjadi. Saya ulangi lagi, tanpa belas kasihan Tuhan tidak ada sesuatu yang terjadi. Saya tanya saudara, contoh yang paling gampang. Ada orang bilang, ya dia sukses karena dia pintar. Mungkin betul, bagian kecil saya setuju. Tapi kalau dalam keseluruhan saya tidak setuju. Saudara lihat ini, saya selalu kasih contoh. Berapa banyak teman kita di sekolah yang tidak pintar, tapi mereka dapat kerja. Tapi berapa banyak temanmu yang kau tahu di kelas itu pintar, tapi sampai hari ini masih nganggur. Ngerti ya? Saudara ngerti? Saya ambil yang sederhana. Berarti satu, belas kasihan Tuhan. Mungkin kita bilang, iya saya kerja keras masalah. Saya tanya saudara, apakah Anda yang kerja keras? Saudara tidak lihat pemulung kerja keras tapi tetap hasilnya hanya 2.000 perak sampai 10.000. Kalau begitu, itu bukan kerja keras semata. Ada satu kata, belas kasihan Tuhan. Saudara yang pintar, saudara karena saudara belajar mungkin betul, tapi menurut saya sebagian kecil. Karena saya pernah alami. Saudara pernah alami? Teman saudara yang pintar itu dia baca, dia tutup buku, besok ujian 10. Kita ini suhafal. Kita suhafal. Molekul itu suhafal. Besok pagi ujian, apa itu? Apa ya? Sudah lihat? Kalau begitu, kalau itu hasil belajar, maka semua orang harusnya pintar. Tapi ada orang bukan tidak belajar. Saya ini orang salah satu tipe. Saya kepingin kalau bisa saya pun nilai di rapor itu 10 semua. Saya belajar, bukan belajar, bernangis di kaki Tuhan. Besok saya buang angka 6, itu orang yang santai-santai angka 10. Apa saya kurang belajar? Saya belajar. Tapi kalau Anda bisa dapat itu anugerah belas kasihan Tuhan. Saya ajar saudara supaya saudara jangan terlalu sombong, rasa diri tidak perlu Tuhan. Kadang-kadang saya jujur, saya selalu bilang, banyak kali dalam pantauan saya, mungkin saya salah, orang yang dapat banyak berkat, banyak kali orang itu tidak cari Tuhan. Saya ulangi lagi, dalam pantauan saya, orang-orang justru dipercayakan banyak hal, kadang-kadang meninggalkan Tuhan. Padahal saya bilang apa? Hidup ini belas kasihan Tuhan. Kita umur panjang belas kasihan Tuhan. Ada orang sehat-sehat tiba-tiba mati. Kita ini penyakitan tapi masih hidup, belas kasihan Tuhan. Betul? Ada orang sehat tiba-tiba mati. Tadi itu suami pendeta sehat, gondrong orang, sehat, wajahnya ganteng, mati. Kita ini bukan hanya ciri khas penyakitan, dokter sudah bilang kita penyakit, tapi Anda masih hidup, belas kasihan Tuhan. Oke, jadi sekarang saudara mengerti ya, cari Tuhan bukan karena mujizat nomor 1, karena Tuhan, karena kita mau menyembah Tuhan, karena kita sadar hidup ini belas kasihan Tuhan. Baru dia bilang begini, ayat selanjutnya, ia sakit ayan dan sangat menderita. Nomor 4, baru bebannya. Jadi apa artinya? Cari Tuhan, berkat itu terakhir, mujizat itu terakhir, amin. Jodoh itu terakhir. Yang pertama kita cari Tuhan karena Tuhan. Yang kedua karena kita mau menyembah Tuhan, mau menyenangkan Dia. Ketiga karena kita sadar hidup ini belas kasihan Tuhan. Keempat baru kita utarakan persoalan kita. Jangan balik. Ada amin. Saudara ngerti sampai di sini ya? Saudara ngerti sampai di sini ya? Saya ketika saya renung tadi pagi, Tuhan terima kasih. Bukan hanya ajar saudara, saya juga. Kadang-kadang pagi baru nyembah 2 menit, kita pun beban 100 menit. Nah, itu yang banyak kan orang lakukan. Ya, maka saya bilang, tolong yang pelayan altar, jangan saudara bilang gini, oh yang penting nyanyi satu lagu, lalu nyembah, lalu berdoa. Bukan itu tujuan. Dapati Tuhan, lembaga, sadar bahwa hidup ini belas kasihan Tuhan, sehingga kita banyak berterima kasih kepada Tuhan. Baru terakhir kita bilang, Tuhan, beta ada masalah. Mungkin ini yang terjadi juga ya, dengan cara kita berbudaya di NTT, yang bagi saya ada waktu itu salah, tapi ada waktu saya bisa terjemahkan di dalam hidup kita.
Contoh orang Kupang, kalau kita bertetangga dengan sebelah, kita kekurangan garam atau kunyit habis, vicin daripada jauh, kita pergi ke tetangga. Lalu kita bilang, Mambea, kenapa? Ini Bapea sepi kantor kok? Oh, baru saja. Padahal ini yang tanya, ini dia baru ketemu Bapea di muka, tapi kita selalu tanya, hanya mau apa sebenarnya? Sekedar basa-basi. Mambea pagi-pagi fresh sekali. Lalu Mambea bilang, lu maksud apa? Soalnya Mambea, sebenarnya beta meminta garam sedikit. Ngerti ya? Kita ini orang Kupang selalu begitu. Sudah lihat orang pegang gayung ngopi mandi, kita bilang, ngopi mandi kok. Tinggal dia lempar gayung dan dia, lu lihat ini ada sabun di dalam. Tapi kita suka omong itu hanya sebenarnya supaya bangun hubungan. Baru kita sampaikan sesuatu. Dengan Tuhan juga begitu. Doa kita itu terakhir. Makanya di sini kalau saudara ikut doa puasa selalu kami nyembah Tuhan kira-kira setengah jam begitu. Ulang-ulang lagu baru kami berdoa. Semua yang pernah ikut doa Jumat pasti tahu, kami tidak memulai dengan doa. Kami nyembah Tuhan, kami cari Tuhan, kami menyenangkan Dia. Baru terakhir pokok doa. Itu pola firman Allah. Amin. Ini baru menyembah Tuhan. Engkau baik, Engkau luar biasa Tuhan. Kita pun persoalan doisnya ada, kanker di telinga, wah macam-macam. Tuhan bilang, kesian lu baru puji sedikit, lu pun banyak doa lagi. Tidak salah, tapi mari kita dewasa, kita balik. Setuju katakan amin. Kita mulai balik. Pagi kita bersyukur banyak kepada Tuhan. Lalu dia bilang gini, ia sakit air dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Kalau saudara lihat ini katanya banyak ya. Tapi kalau saudara lihat dari ayat 14, lebih banyak dia berbuat untuk Tuhan daripada untuk dirinya. Itu sebabnya saya pikir Tuhan senang untuk menyembuhkan dia. Kenapa? Karena mereka telah melakukan bagian mereka yang terbaik. Kasih tepuk tangan dulu, betul. Amin. Pemuda, kalau engkau mau dapat sesuatu yang baik dari Tuhan, dari tangan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Motivasi kita Tuhan. Amin. Motivasi kita menyembah Tuhan, maka saudara dapat sesuatu. Dan apa akhirnya? Orang ini disembuhkan Tuhan. Amin. Amin. Saya bilang sama anak saya, kalau susun-susun skripsi sudah pusing, stop, lalu nyembah Tuhan. Jadi khotbah ini bukan karena saya asal sekedar saya khotbah, tapi saya selalu bilang sama anak saya, kalau skripsi pusing, stop, nyembah Tuhan. Saya yakin Tuhan kasih kita hikmat. Amin. Bukan stop searching internet, itu bagian lain, tapi ada waktu di mana saudara nyembah Tuhan. Amin. Saudara rasa pusing-pusing di rumah, tidak jelas, makan suka kenyang, perut suka kembung, bahkan cenderung mengkilat, tapi ini kepala masih sakit. Mungkin kita perlu cari Tuhan sebentar untuk menenangkan jiwa kita. Tidak ada kata ada amin. Saya mengasihi saudara, dan mari kita belajar untuk cari Tuhan. Terus lalu dia bilang apa? Oh, sini sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, pada waktu saudara mengalami sakit ayat, tadi saya bilang datang tiba-tiba persoalan, itu persis seperti sakit ayat. Yang kedua harus saudara perhatikan, ketika saudara ada dalam persoalan yang tiba-tiba saudara tak mampu seperti para murid, ingat, jangan jadikan Tuhan alternatif kedua, tapi jadikan Tuhan apa? Yang terutama. Banyak manusia datang pada Tuhan karena alternatif. Coba kita lihat ayat 16. Sisi lain saya puji mereka, nyembah Tuhan, ketemu Tuhan, sadar bahwa hidup ini belas kasihan Tuhan. Ayat 16, ketahuan mereka siapa? Aku. Ini siapa aku ini? Orang tua dari anak yang penyakit ayah. Dia bilang gitu, aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Berarti
Mereka baru antar, atau dia baru antar anaknya setelah dia antar ke murid-murid. Mentak baru bilang ke Tuhan, sana saya bisa jadi Tuhan, kita kasih Tuhan. Banyak kali kita seperti itu kan. So minta tolong to'o, ti'i, ba'i, nenek, moyang semua, tagoyang, tidak bisa baru kita bilang Tuhan. Tidak ada jalan keluar, baru kita datang sama Tuhan, betul? Setiap kita, kalau belum infus masuk di lubang hidung, selang ada di seluruh tubuh, banyak kali orang masih rasa kuat dan rasanya mereka tidak perlu Tuhan. Tapi kalau mereka sudah koma, baru mereka perlu Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari ayat ini? Jangan tunggu persoalan itu menjadi besar baru saudara datang pada Tuhan. Jangan tunggu saudara orang Kupang bilang air sungai sampai batang leher baru kita cari Tuhan. Setiap hari kita harus cari Tuhan. Setiap hari kita membutuhkan Tuhan. Tapi memang manusia cenderung begitu. Yang paling sederhana betul katanya, yang akan buat orang masuk surga itu bukan pendeta. Karena waktu pendeta khotbah ada yang tidur. Yang setuju katakan amin. Tapi katanya orang yang bisa bikin orang ke surga itu adalah sopir. Apalagi sopir gemilang atau buah kupang. Dia lari wih sampai tikungan. Itu biar kita tidur, kita bangun. Tuhan lindungi kami, Tuhan lindungi kami, Tuhan. Jadi katanya sopir itu membangkitkan iman. Pendeta tidak, makanya tidak ada kata amin dari tadi. Tahu tidak? Tetapi saya lucu juga dengan ilustrasi itu ya, betul ya. Kita ini tidak akan sebut Tuhan kecuali kita naik kapal feri yang ketemu gelombang. Semua ada orang dia takut hanya karena pikir dia bilang laki-laki apa kok kebencong saja. Tapi di hatinya itu dia ada, dia bilang Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ada. Hanya mau omong orang takut bilang laki-laki aku setengah koplen begini. Kita takut tapi di hati. Saya ini pernah pesawat satu kali goyang. Ada dua label yang ditaruh di dalam diri saya. Satu, pertama saya laki-laki. Kedua, saya hamba Tuhan. Waktu orang bilang, Bapak sampai takut gak? Aneh. Dia tidak tahu di sini itu pesawat goncang begini, di hati ini begini. Di sini lebih dari pesawat sebenarnya. Tapi karena malu, oke kita kan kadang-kadang begitu. Amin. Saudara, aku sudah bawa kepada murid-murid, mereka tidak bisa. Tes kerja sini, tes kerja sini, sogok sana, sogok sini. Pakai orang dalam, orang luar, sampai orang di udara just kita sepakai. Tapi tidak jadi kan? Saya tahu ada orang yang suka kasih uang, nanti jadi pegawai. Uang dia makan habis, dia tidak jadi pegawai. Pernah saudara alami? Saya tahu ada orang di sini yang saya tahu. Mereka sudah kasih. Orang itu janji kasih sekian jadi pegawai. Itu yang saya bilang, jangan sampai sumentok baru berteriak Tuhan. Siapa di sini yang model begini? Jangan mentok dulu baru panggil Tuhan. Mulai dari awal cari Tuhan. Ada amin? Ada amin? Jangan sepacaran, putus-putus, menangis kayak orang gila baru bilang Tuhan, tolong saya tak berdaya. Tuhan bilang, periksa lu dong. Begini baru datang pada dia. Saya tanya saudara, ada orang bilang begini, Bapak beta agak jengkel, beta pun tetangga. Kenapa? Dia buka kios. Kalau dia pun tetangga dong tidak ada uang dong datang bilang Bapak bisa minta tahan nanti akhir bulan baru bayar. Tapi ketika mereka ada uang, mereka pilih di tempat lain di Pamembugi sana. Yang punya kios pernah alami ini ya. Saudara mengerti? Saya bilang ulang lagi, begini Bapak mengerti. Saya ini jengkel, saya pun tetangga kalau dong gula sana ada kopi sana, dong datang. Bu,
ame gula tahan, nanti habis bulan nanti bapak terima gaji bayar. Oke, kasih. Tapi nanti pas mereka ada uang, mereka beli di sana. Itu saya punya keponakan itu namanya Lady di kapal, dia cerita saya bilang, kenapa itu orang lu marah? Iya bapak, itu dia kalau ada utang dong datang, maka kalau dong ada uang dong beli di sebelah sana. Padahal dong rumah di sebelah kiri, dong beli di sebelah kanan. Mungkin saudara ketawa, saudara marah, tapi kadang-kadang kan kita sama Tuhan begitu. Dalam keadaan senang kita lupa Tuhan, susah berbilang Tuhan tolong saya. Ada amin, ada amin. Kadang-kadang ada yang bilang, bapak ini kadang-kadang sentil-sentil ketong pelan mau pedis. Bukan masalah pelan dan pedis, ini masalah kebenaran. Bukan hanya saudara, orang ini bikin para murid gitu. Makanya saya kasih ingat saudara, jangan anggap hamba Tuhan itu segala-galanya. Saya ulangi lagi, jangan jadikan pendetamu paling segala-galanya. Ini sudah ternyata pendeta itu tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Amin. Ada orang yang akhirnya tinggalkan Tuhan gara-gara lihat kehidupan hamba Tuhan yang benar-benar tidak jadi berkah. Tinggalkan Tuhan, bodoh sekali. Itu sebabnya saya sudah bilang, cari Tuhan nomor satu. Nah ini tidak beralasan bahwa kami hamba Tuhan boleh main-main dengan hidup ini, tidak. Tapi yang saya jadi semua manusia mengecewakan kecuali Tuhan. Kamu bisa lihat, amin. Mari lanjut, kita mau selesai. Saudara lihat ya, betul ya yang saya jelaskan tadi, betul ya. Dia sadar ada Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, kok tadi lebih sebelah, kenapa datang sekarang? Tapi Tuhan itu baik. Berulang kali kita jadikan dia alternatif, tapi dia tetap terbuka dengan kita. Tapi saya kasih ingat, lama kelamaan orang bosan, kalau saudara jadikan dia alternatif. Katanya ada orang yang kalau dia jarang-jarang tanya saudara, tiba-tiba setelah 4 bulan dia tanya saudara, kakak baik-baik kok, hati-hati. Ini saya baca di Facebook. Jarang tanya, tiba-tiba dia tanya saudara, selamat pagi, shalom, haleluya, apa kabar, damai di bumi dan di surga. Hati-hati. Karena katanya ujung-ujung bilang, bisa pinjam 100 kok. Kita ketawa. Dan mungkin ada yang marah, bapak, beta alami bapak, kurang ajar sekali. So dia bertanya tonton, tapi tiba-tiba dia muncul dan ujung-ujung ada 100 kok pinjam. Nah kadang-kadang kita ketawa, tapi kita dengan Tuhan gak akan begitu kan? Soalnya ada hujan angin, tiba-tiba kita menyembah Tuhan, engkau baik Tuhan, engkau luar biasa. Tuhan bilang, sebenarnya lu ada apa sih? Hari berasa lu lari sana lari sini, ya kenapa ini pagi kok tiba-tiba lu menyembah beta ini? Kenapa di surga lebih tahu? Tapi saya percaya dasar tidak begitu. Setiap pagi kita cari Tuhan yang melakukan senyum, yang tidak melakukan marah saya. Tapi mari kita terus saja supaya kita selesai. Yang ketiga, ini sesuatu yang ulang-ulang, tapi saya kasih ingat saudara, miliki iman yang kuat dan teguh. Kita punya iman, kadang-kadang punya, tapi sayang tidak kuat dan juga tidak teguh. Betul tidak? Kita ini rata-rata manusia ini punya iman, semua orang punya iman. Tapi iman yang kita punya ini kadang-kadang tidak teguh, tidak kuat, alias goyah. Dia seperti signal HP. Kadang-kadang ada, kadang-kadang hilang, kadang-kadang 3 garis, kadang-kadang 2 garis, kadang-kadang 4 garis. Itulah iman kita, betul? Naik turun. Tapi kalau bisa iman kita dikatakan kuat, teguh waktu kita menghadapi persoalan. Ayat 17, ini bagus kan? Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Ternyata bukan hanya ada angkatan 45, angkatan 91. Dalam Alkitab ada angkatan tidak percaya. Saudara angkatan berapa sih? Saudara angkatan mana? Ada angkatan udara, ada angkatan laut, tapi jangan angkatan tidak percaya. Saya ini angkatan kalau SMA tahun 91. Saya kuliah angkatan 95. Itu bagus, tapi jangan sampai angkatan yang ini, angkatan tidak percaya. Jadi kalau saudara-saudara berdiri ditanya,
Angkatan mana? Angkatan laut. Jawab jelas. Angkatan mana? Angkatan darat. Angkatan mana? Angkatan udara. Tapi kalau Tuhan tanya, banyak kali kita berjawaban, saya bukan angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat, saya angkatan tidak percaya. Tuh? Tadi saya bilang kita iman ini naik turun kayak signal HP. Biasa perhatikan HP tidak? Itu kadang-kadang dia 4 garis, datang-datang tiba-tiba satu garis, datang-datang 2 garis. Iman kita kadang-kadang begitu. Dengar firman habis 4 garis. Setelah ada masalah turun 3 garis. Masalah tambah besar turun 2 garis. Masalah tambah berat lagi. Hilang signal. Percuma berdoa juga sudah apa. Itu namanya hilang signal. Dan kalau saudara-saudara hilang signal, Anda angkatan orang yang tidak percaya. Masuk angkatan mana? Kalau Bapak Malel, ini angkatan babe gue. Kalau mereka saudara muda, angkatan disebut angkatan milenial, angkatan orang-orang muda yang energi. Tapi jangan sampai kita disebut angkatan tidak percaya. Ada amin. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Bayangkan. Saudara jangan sombong bilang, Bapak iman terlalu tinggi. Hati-hati. Ini yang Tuhan tegur ini siapa? Jemaat? Orang yang sakit? Saya saudara baca ini Tuhan tegur siapa nih? Tuhan tegur para murid, pendeta-pendeta. Dan saudara dia bilang gini, berapa lama lagi? Dan kalau saudara tahu berapa lama Tuhan Yesus hidup di dunia ini? Saya tanya saudara, berapa lama Tuhan Yesus hidup di dunia ini? Selama dia jadi manusia, dia berapa lama di sini? Tahu deh Bapak, kok di kos di mana? Betul sentak. Saya tanya saudara, berapa lama Tuhan? Aduh, Bapak Mama harus tahu ini, berapa lama Tuhan tinggal di dunia ini? Berapa lama? 33 umurnya dia. Berapa lama? Sekali lagi saya tanya, berapa lama Tuhan tinggal di bumi? Buat tempun tetangga dia 2 bulan kemarin dia pindah. Kita hafal 2 bulan dia tahu pada tetangga. Nah, Yesus itu berapa lama dia hidup di dunia? 3,5 tahun. Jadi kalau orang tanya berapa lama Tuhan ada di bumi? 3,5 tahun. Nah, taruhlah ayat ini muncul waktu dia 3 tahun melayani. Maka 3 tahun itu, kalau saudara terjemahkan dalam dunia pendidikan, 3 tahun itu jadi apa? D3. Tapi ada orang mengatakan para murid ini bukan D3. Karena D3 itu hanya ambil 3 tahun. Dan kalau saudara kuliah, saudara memahami ini. Yang sudah kuliah memahami ini. Kalau 2 SKS, itu berarti pelajarannya 2 jam. Kalau 3 SKS, itu pelajarannya 3 jam. Betul tidak? Benarnya begitu. Tapi sekarang ada banyak sekolah macam aneh-aneh. 1 SKS dia bikin setengah jam. Sebenarnya yang benar itu hitungnya seperti jam. 2 SKS minimal 2 jam. Anda butuh 2 jam per hari. Karena dia punya hitungan nanti berapa ratus jam untuk mencukupi SKS. Nah, saudara tahu, itu pun habis 2 jam pindah pelajaran lain. Betul ya? Betul ya? Berarti satu mata pelajaran hanya dibutuhkan 2 jam. Tetapi 3 tahun, ini para murid ini bukan diajar per jam. Waktu dia duduk-duduk, dia bilang, lihat burung pipit di udara, tidak menanam, tidak menabur, tapi menuai. Dia ajar mulai dari pagi. Pagi lagi diajar. Satu waktu dia bangun pagi-pagi, dia bilang, ayo kita naik ke atas berdoa. Berarti dia punya SKS melebihi batas. Mulai dari bangun pagi dia ajar sampai tengah malam dia tidur. Dia bilang, saya ajar ya, doa Bapa kami di surga, ya kan? Berarti SKS-nya dia ini menurut beberapa ahli, kalau 3 tahun dia ngajar penuh dari pagi sampai malam, sampai mujizat dia ajar tentang mujizat, maka ini levelnya bukan D3 katanya. Ini level doktor, karena yang ngajar itu pengajarnya langsung dari surga. Kenapa saya ajar gini? Bapak Ibu dengar baik-baik. Saudara buka mata lebar-lebar. Itu artinya begini.
Ternyata Tuhan ajar dia dari pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam, pagi, malam. Sia-sia. Tidak ada iman sama sekali. Kadang-kadang jujur ya, jujur tidak banyak orang. Tapi kadang-kadang sebagai hamba Tuhan saya jujur ya. Kalau saudara ikut saya punya khotbah, nah saudara buka saya punya laptop, baik laptop lama, laptop baru, itu terlalu banyak khotbah saya. Dan kesimpulan saya adalah semua tema saya khotbah. Mau dosa saya khotbah, iman saya khotbah, percaya saya khotbah, mujizat saya khotbah, kesetiaan saya khotbah, semua saya khotbah. Tapi maaf, sekali lagi maaf, dalam pantauan saya sebagai gembala, kadang-kadang saya sedikit kecewa karena rasanya materi yang saya sampaikan sia-sia. Jangankan nanti, kita kadang-kadang yang sedang duduk ini, saya selalu lihat kalau sudah menit 30 itu sudah gelisah. Padahal kita baru bicara tentang setia. Ngerti ya? Ngerti ya? Apalagi kalau sudah kestejal 2 minggu, kita kembali ke laptop. Kita kembali seperti kita tidak dengar firman Tuhan. Masalah datang stres, masalah datang putus asa, masalah datang mau mati. Itu namanya hasilnya nol. Dan Tuhan marah. Tuhan bilang, hei, berapa lama lagi beta ajar? Kita kalau ajar anak 3-4 kali kita pasti marah. Saya ini paling marah kalau mengajarkan setiap hari Minggu harus ajar orang bangun pagi berdoa. Saya marah. Kenapa? Kan itu sebenarnya sudah jadi gaya hidup, ya, dan tidak perlu dibangun-bangunkan. Tetapi itulah manusia, harus diulangi lagi. Nah Tuhan marah. Tuhan bilang berapa lama lagi? Nah kalau gitu saya punya kesimpulan. Seseorang berada lama dalam gereja, seseorang banyak dengar firman Tuhan, belum tentu iman dan pertumbuhan rohaninya seperti perjalanan dia mengiring Tuhan. Ada orang bertahun-tahun tetapi rohaninya kekanak-kanakan. Sedikit saja tersinggung, sedikit saja marah, sedikit saja pergi dari gereja. Ikut Tuhan bertahun-tahun, tapi ujung-ujungnya gembala lupa togor dia supigi selama-lamanya. Itu tanda bahwa saudara bukan orang yang rohaninya matang. Amin. Rohani matang itu dia tidak lagi pikir tentang dirinya, tapi apa yang dia mau buat untuk Tuhan. Ada amin. Kalau saya lupa saudara lewat saudara, tidak usah bilang Bapak Gembala nih, mulai beda. Dulu kalau datang bilang salam, apa kabar, rambu masih lengkap, sekarang sudah jarang-jarang togor. Kasihan sekali. Tadi dia bilang datang cari Tuhan. Amin. Gembala belum togor, saya tersinggung. Apalagi kalau gembala marah. Lihat ya, saya kalau dengar orang gitu saya ketawa saja. Tapi kalau doa itu luar biasa. Saya pikir kasihan sekali ya. Apalagi sampai dibawa ke jemaat. Hati-hati, siap-siap. Kalau gembala satu waktu tak melihatmu, jangan kecewa. Itu khotbah tentang bertahan dalam perapian oleh Daniel, Sadrak, Meshach. Ikut di mana? Nanti ya. Ternyata bukan hanya para murid, jemaat. Ada amin. Ada amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Kadang-kadang kita ini hal sepele saja, kasih naik status, tiba-tiba orang tidak komen, kita marah. Mulai sekarang yang tidak komen beta blokir semua, beta bersih FB. Pernah dulu kita kasih naik, terserah ada yang mau komen, puji Tuhan, tidak ya sudah toh. Amin. Ingat, jangan tulis model begitu. Kasih naik saja, orang mau komen dia puji Tuhan. Ya, kadang-kadang satu ini kawan bakal lu sudah pernah komen jadi dia yang tidak komen, lu yang kayak mau mati. Ada amin. Santai bro. Amin. Memang kadang-kadang kita ini manusia makan puji. Lu lihat dari FB,
Berapa yang lihat beliau? Yang perlu kita lakukan adalah lihat berapa banyak mata Tuhan tertuju pada itu. Itu baru benar. Tidak ada kata. Jadi biar lu mau bergaya situ, tidak ada yang komen. Hidup ini harus dinikmati. Ada. Serius. Sudah, kita tutup lalu kita berdoa. Wajah saudara masih ada, amin. Pengalaman mujizat itu bukan penyakit. Yang susah disembuhkan bukan persoalan besar atau kecilnya badai atau penyakit. Bukan cuma karena Tuhan tak sanggup, namun karena kita yang kehilangan iman, percaya kita kepada Tuhan. Coba kita lihat satu ayat. Matius 17 ayat 19 bilang begini. Para murid tanya. Ternyata para murid tanya. Para murid itu bilang, aku ikat, aku patahkan, aku lumpuhkan, aku hancurkan di dalam nama Yesus. Tidak hancur-hancur, lembek pun tidak. Lalu mereka datang, Tuhan diam-diam. Kemudian murid-murid Yesus datang ketika mereka sendirian dengan dia. Bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan ini? Tuhan bilang, oh, lu mau tahu? Nah, ini jawabannya. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Perhatikan, kata kurang berarti ada tidak? Kata kurang itu ada tidak? Ini bukan tidak ada iman, imannya kurang. Saudara-saudara, jangankan tidak ada iman, kurang saja Tuhan marah. Apalagi iman hilang. Kurang Tuhan marah. Kita saja kalau coba belanja 50.000, kasih 50.000, beli es 20.000, lalu orang itu yang jual sengaja lupa tidak kasih kembali, marah tidak? Marah toh. Kadang-kadang 2.000 saja, 2.000 saja kurang, marah ya. Kadang-kadang istri itu bukan kurang, lebih. Bapak pinjam 20 dong. Sana ada 20, ada 50. Oh, kasih tahan, pinjam dah. Bukannya 20 satu kan? Istri-istri sering begitu ya. Mbak, pinjam 35. Kenapa tidak 50 satu kali, pakai ganjil 35. Suami kasih 100, tinggal pula 65. Kemarin istri saya bilang, Bapak, tapi salon bayar 25 balik. Pas balik saya tanya istri, mana 25? Habis. Itulah istri-istri, mereka pandai menggunakan uang. Tapi kembali kita, sini tidak ada istri begitu ya. Istri di luar sana saya. Tapi kembali dia bilang gini, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu pindahkan apa? Jadi kalau ada orang sesuatu tidak terjadi, bukan karena tidak ada iman, iman kurang. Karena dia bilang kecil saja, kasih pindah gunung. Jadi kalau sudah bilang, ayo Bapak ini iman sudah besar, jangan anggap remeh. Yang penting ada iman, itu cukup. Sudah ada iman. Sebenarnya setiap manusia itu ada iman, tapi kita tidak membuat dia bertumbuh. Contoh, siapa yang pernah naik motor dengan ojek, tukang ojek? Yang tukang ojek pernah naik tukang ojek? Atau saudara pernah ke kampung, satu kampung, sampai di sana mau pelayanan, tidak tahu punya motor, tidak punya motor, lalu sampai saudara panggil ojek di Sabuka, di Rote, ojek, dia datang. Pernah saudara tanya, sebawa berapa lama? Lalu dia bilang, baru 2 tahun. Lu belok kiri, belok kanan bisa tidak? Lalu dia bilang, bisa Bapak. Lu bisa angka ban? Bisa. Oke, saya naik. Pernah saudara tanya ojek begitu? Yang namanya iman itu datang, ojek! Anda belum tahu kan? Dia baru belajar tadi malam. Tapi karena panggil ojek dia datang, saudara bilang, iya, naik. Walaupun nyawa taruhannya. Tapi kita naik kan? Kita tahu dia pasti mau sampai tujuan. Walaupun sampai di tengah jalan. Samplong punya turun-turunan, dia masuk. Tapi itu namanya iman. Iman itu tahu sebanyak tanya, naik saja. Tapi kadang-kadang kita dengan Tuhan banyak tanya, Tuhan bisa kok. Ini Ayan ini sudah 80 tahun Ayan ini, bagaimana dia bisa sembuh? Kita kadang-kadang tanya, tapi dengan ojek kita tidak tanya.
Itu yang disebut iman. Tadi saya tanya saudara, saudara datang duduk di kursi itu, langsung duduk atau saudara lihat tulisan 40 kilogram tidak boleh duduk di sini. Langsung saudara trek duduk, betul kan? Atau ada yang pernah goyang-goyang dulu? Wah, ini kalau tidak sih, tidak ada. Apalagi kalau di pesta. Di pesta itu tidak pernah dong goyang begini. Yang dong lihat di meja saja. Di mana meja makan? Tapi tidak pernah dong goyang. Ini kira-kira ini kursi duduk enak tidak? Tidak ada. Yang mereka lihat adalah meja makan. Betul ya? Sebenarnya iman itu model begitu. Mau kursinya kuat atau tidak, aku percaya ada makan. Maksudnya gini, kalau matamu tertuju pada meja makan, coba bayangkan itu adalah Tuhan Allah. Tak peduli imanku kurang atau pokoknya ada iman, saya percaya ada berkat, ada makan di situ. Itulah Tuhan kita. Dan ketawa kadang-kadang kita lakukan itu. Dengan kursi kita bisa beriman, dengan tukang ojek kita bisa beriman, dengan Tuhan kita kehilangan iman. Betul tidak? Betul tidak? Masuk salon. Iki apa kakak? Malam besok sebentar mau wisuda. Mau bikin apa kakak? Rias beta. Lalu saudara duduk diam, orang rias, tarik alis. Kalau orang tarik bulu mata. Kemarin saya ganggu Ibu Lin karena kasih saya anak bulu mata. Saya bilang saya minta yang seperti teras. Lalu beliau kirim, saya kasih gambar, saya ada satu nona tidak tahu di bulu mata itu. Kita pun teras kalah. Di atas. Saya pikir-pikir, yang bisa saudara ketawa, tapi kadang-kadang kita duduk kan kita santai. Kita pasrahkan kepada dia. Anda tidak tahu kan hasilnya. Entah saudara jadi malaikat atau saudara jadi suanggi. Tapi ketika kita duduk kita pastikan pasti dia bisa. Kan jarang-jarang kita tanya dia, "Woi, seberapa tahun? Mana lu sertifikat? Baru lu atas si beta." Tidak kan? Masuk duduk. Walaupun nanti foto saudara bilang, "Kenapa kalau pas mata lu membadak ke kiri kok agak tebal-tebal?" Saudara apa yang penting kita percaya dia. Ketawa, tapi kenapa dengan Tuhan kita tidak bisa bikin sama? Amin. Masuk kita percaya dia. Padahal setelah dia potong baru kita tahu. Dia bos yang potong, karena yang potong itu cantik luar biasa. Dia bos yang potong, bayangkan dia bos. Kita dia bos. Setelah kita keluar belum sonde, itu dia punya pembantu Bu Ade. Tapi kita percaya diri bos, karena gara-gara dia putih, dia mata sipit, kita bilang dia pembos yang tangannya langsung. Padahal keluar yang lebih cantik. Oi, selesai bekerja. Hah? Ternyata bukan bos. Tapi kita percaya. Saya hantam ini supaya saudara buka mata lebar-lebar. Kenapa manusia kita percaya? Kenapa Tuhan tidak percaya? Amin. Pernah saudara beli motor baru? Siapa yang pernah beli motor baru sini? Kita pernah beli motor. Pernah saudara coba-coba? Kita bawa 3 hari dulu ya. Kita bayar. Hanya orang gila yang kasih lu. Tapi kita angkat langsung jalan keliling Indrayan. Sampai Indrayan lupa kebaktian. Tapi kita percaya. Rasanya wajah-wajah saudara mulai menjenuhkan. Tapi mari kita tutup. Mari saya percaya. Saudara ketawa itu ekspresi daripada kata saudara. Ya, amin. Saya akan tutup ya saudara. Jadi iman timbul dari apa? Pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Bagaimana imanmu tumbuh kalau dengar firman Tuhan saja? Muka kaya apa kok? Sudah, saya tutup terakhir. Yang terakhir, ketika saudara hadapi badai, andalkan doa, dan kalau boleh tambah doa dan puasa. Saya tanya saudara, siapa yang pernah puasa di sini? Kakak pernah puasa? Siapa yang pernah puasa? Pernah. Kalau saya tanya bilang siapa yang sering puasa, pasti jarang-jarang. Saya tanya pernah. Siapa yang pernah puasa di sini? Saudara pernah rasa sesuatu waktu saudara puasa? Apa yang saudara alami waktu saudara puasa? Mari kita baca ayat 17 dulu baru saya jelaskan. Jenis ini, jenis apa? Ayan.
Jenis ini apa? Jenis yang masalahnya kaget-kaget datang itu. Jenis apa? Jenis yang para murid angkat tangan, gambaran hidup kita. Kadang-kadang ada masalah yang kita bisa tolong menyelesaikan, tapi kadang-kadang ada masalah yang kita sendiri angkat tangan. Cara menyelesaikan bukannya datang pada Tuhan, bukan hanya iman, bukan hanya apalagi tadi, tidak menjadikan Tuhan alternatif, tapi dia jadikan dia utama. Tapi yang terakhir, berdoa. Bukan sekadar berdoa, berdoa dan berpuasa. Saya alami sebenarnya banyak. Waktu anak saya mau kuliah kemarin, saya sudah jelaskan di sini, saya butuh puluhan juta. Anda pikir saya hanya sekadar berdoa? Tidak, saya berpuasa. Ada doa yang saya hanya sekedar doa. Dan kalau saya rasa beban itu berat, saya biasanya ambil waktu untuk puasa. Dan saya sudah alami banyak hal. Dan saya percaya yang tadi saya tanya itu pasti sudah alami yang namanya doa dengan puasa. Tak usah omong doa punya kuasa dulu. Waktu doa dengan puasa. Doa dengan puasa melahirkan kuasa. Saya ulang lagi, doa dengan puasa melahirkan kuasa. Nah, tak usah omong tentang rohani. Saya puasa baru-baru 7 hari. 5 hari, mau masuk ke 6 hari. Saya itu punya rompi. Ada satu rompi bagus yang saya sudah tidak pernah pakai. Baru-baru kalau saudara ingat 2 bulan yang lalu atau 3 bulan lalu saya pakai satu rompi yang sebenarnya itu sudah cocok ke anak saya Jordan. Tapi saya coba-coba pakai setelah 6 hari saya puasa. Saya pakai saudara, itu pas. Saya senang sekali. Nah, saudara lihat, baru dari sisi jasmani dampaknya untuk saya. Katanya orang yang puasa itu dampaknya kesehatan itu dapat. Ya. Makanya maaf ya, orang yang mau besok operasi pasti dokter bilang puasa. Betul ya? Ya kan? Kalau mau operasi besok mau sukses, puasa. Saya bisa paham karena mungkin mau potong sehingga kalau ada makanan itu bisa menimbulkan bakteri dari makanan kita yang jadi masuk di sini usus jadi kotor. Logika saya begitu. Untuk bisa sukses operasi harus puasa. Teman saya sudah puasa karena besok mau operasi bisulnya. Puasa sudah tahan lapar. Besok pagi dokter bilang, Pak, Bapak tidak jadi karena ada orang yang lebih parah di Siloam. Bapak minta maaf ya. Teman saya jengkel. Puasa lihat anggur datang, kan orang sakit itu kan datang anggur, roti semua ada di situ. Dia puasa berjam-jam. Besok dokter bilang, Bapak pungkan bisul kecil ini antara mati dan akhirnya teman saya bilang oke lah. Pas dia makan dokter datang bilang, aduh puji Tuhan cepat selesai, Bapak siap naik. Lalu teman saya bilang, nah cuma makan. Puasa saja ada hasilnya. Itu puasa jasmani. Apalagi Anda puasa di bawah kaki Tuhan. Nah, puasa itu saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tapi saya jelaskan cepat saja. Ada namanya puasa Esther. Puasa itu ada jenis-jenis namanya. Puasa Esther, tahu puasa Esther? Esther menghadapi persoalan, menghadapi sesuatu raja yang luar biasa ingin menghancurkan orang Israel. Lalu Esther ambil puasa 3 hari, tidak makan, tidak minum. Jadi kalau saudara tidak kuat, ambil yang puasa Esther. Jangan ambil puasa Yesus, 40 hari, 40 malam. Bukan hanya lubung betis yang kurus, telingnya juga kurus. Jadi kita ini Tuhan mengerti. Jadi tak usah paksa-paksa diri. Ada yang bilang, Bapak beta sudah bisa puasa, Bapak beta puasa jam 8, jam 9 disubuhkan Bapak. Anda bisa ikut yang namanya puasa Daniel. Puasa Daniel itu kalau saudara baca, dia puasa makan tidak? Tidak. Dia puasa yang enak-enak. Betul ya? Dia bilang, tahu saya kasih kami apa-apa? Kasih kami hanya sayur dan air putih. Betul ya? Kalau saudara baca Daniel pasal 1. Terus dia hanya puasa yang enak-enak. Jadi saudara kalau tidak tahan lapar, kita ini kadang-kadang baru 2 jam saja gemetar. Itu Anda tidak perlu puasa Yesus. Apalagi puasa Esther. Anda biasa puasa Daniel. Tuhan beta ini paling suka sei. Maka saya akan puasa sei. Dalam 2 bulan, biar orang tawar, gratis sekalipun saya puasa. Itu puasa Daniel namanya. Yang enak-enak. Tapi kita ini kan yang enak-enak tidak kan?
Dokter sudah bilang, Bapak jangan contoh ini. Mana bisa dokter, itu makanan kesukaan. Itu masalah bagi kita. Jadi puasa ini, jadi sudahlah, saudara tidak perlu dengar puasa macam-macam, karena dengar juga percuma. Karena pas mau Tuhan ini hari beta mau puasa, tiba-tiba cium mam tu ada goreng nasi, Tuhan ampuni dosa. Rasanya beta sudah kuat tuh, setengah piring saja baik. Itu yang membuat puasa Tuhan tidak bisa bekerja. Tapi sudahlah, jenis ini tidak bisa hilang kecuali doa dan puasa. Puasa itu merendahkan diri, berharap Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Katanya dengan puasa itu kan tubuh kita lemah, maka kita tidak bergantung pada makanan. Sebenarnya punya makna rohani. Waktu kita lemah dalam doa dan puasa itu gambaran hidup kita. Tuhan, saya tak berdaya, saya angkat tangan dan biar Tuhan yang bekerja. Dan saya yakin kalau orang ayat ini Tuhan tolong, persoalan kita pun Tuhan tolong. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Lalu selesai. Selesai kasih senyum sedikit baik. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Mari kita bangkit berdiri berdoa.